Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat semua teman-teman sekalian? Sehat ya, tetap semangat. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu kembali meskipun dalam pembelajaran jarak jauh, tapi insya Allah mudah-mudahan tetap diberikan semangat semuanya ya. Oke, anak-anakku sekalian, pada pembelajaran kita masuk bab yang ketiga ini, sama-sama kita akan belajar tentang ingin jadi cita-citaku ingin jadi anak yang soleh. Begitu mulia cita-cita ini, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan ya, dan Allah berikan kita hati yang lapang untuk terus berjuang menjadi anak-anak yang soleh ya, solehah semuanya. Oke anak-anak sekalian, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini, sebelum kita mulai belajar, kita awali sama-sama dengan membaca basmalah dan membaca doa akan belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan ini insyaallah sama-sama Bapak akan sampaikan khusus untuk hari ini. Kita akan belajar tentang perilaku jujur, kemudian patuh kepada orang tua, dan yang ketiga adalah patuh kepada guru. Oke, mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti dan meneladani sikap-sikap ini yang contohkan oleh Rasulullah ya. Baik anak-anak sekalian, kita mulai. Yang pertama adalah tentang perilaku jujur. Jadi Islam mengajarkan kita selalu untuk berperilaku jujur. Jadi jujur itu artinya adalah berkata apa adanya dan tidak berbohong. Ya, jadi sejak kecil itu Rasulullah SAW itu selalu diajarkan kejujuran ya, selalu diajarkan kejujuran. Kemudian dengan itu Rasulullah mempunyai sifat yang jujur luar biasa, sehingga dengan kejujurannya itu Rasulullah dikenal dengan julukan Al-Amin. Al-Amin. Oleh karena itu artinya adalah dapat dipercaya. Karena kejujuran Rasulullah itu luar biasa. Bahkan orang-orang yang bukan muslim pun mereka mengakui kejujuran Rasulullah ya, mengakui kejujuran Rasulullah. Sehingga dengan julukan Al-Amin itu pantas ya, dan sangat layak disandang oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu sebagai seorang muslim, sebagai umat Rasulullah, kita dianjurkan untuk mengikuti apa yang disunahkan Rasulullah SAW, yaitu jujur. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Ini luar biasa anak-anakku sekalian. Orang tua itu adalah ayah dan ibu kita ya, itu orang tua kita. Jadi sejak lahir hingga sekarang orang tua kita selalu menyayangi kita, selalu memberikan yang terbaik untuk kita, berusaha untuk semaksimal mungkin membiayai hidup kita. Kemudian tidak mengenal lelah, tidak mengenal rasa capek untuk terus berusaha memberikan yang terbaik untuk kita semua. Mengasuhnya, kemudian mencari nafkah untuk ayah kita dan ibu kita, merawat kita semuanya. Saat kita sakit kita dijaga, diobati. Saat kita sedih kita dihibur ya, diajak jalan-jalan ya, diberikan semangat. Kemudian saat kita sedang merasa kesusahan kita dibantunya. Terus seperti itu. Inilah orang tua kita. Sehingga anakku sekalian, dengan jasa orang tua kita ini ya, yang tiada henti terus merawat kita sampai hari ini, seterusnya, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surah An-Nisa ayat 36 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Anak-anakku sekalian, artinya adalah sembahlah Allah
dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada orang tuamu atau ayah dan ibu. Nah, anak sekalian, ini perintah Allah langsung kepada kita untuk hormat kepada, patuh kepada orang tua kita. Jadi lawan kata dari hormat dan patuh ini, kita durhaka kepada orang tua. Jangan sampai kita durhaka kepada orang tua. Sebaik apapun, sesoleh apapun, sepintar apapun kita, jika kita durhaka kepada kedua orang tua kita, maka Allah tidak akan pernah menerima kita. Ya. Sesuai dengan hadis Rasulullah, ya, ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Keriduan Allah itu tergantung pada ridhonya orang tua, ibu bapak. Dan murkanya Allah itu tergantung murkanya orang tua, ibu dan bapak. Anak-anakku sekalian, jadi termasuk dosa yang besar jika durhaka kepada kedua orang tua, yang masih mungkin suka membangkang, yang masih suka membentak orang tua bahkan, atau ketika disuruh marah-marah. Nah, ini kita termasuk orang-orang yang mendekati dari kedurhakaan itu, ya. Jangan sampai, ya. Patuh, hormat pada orang tua kita. Anak-anak sekalian, jika kita hitung-hitung, kita tidak akan pernah bisa membalas kebaikan mereka. Tidak akan pernah. Tidak akan pernah bisa membalas kebaikan mereka, nak. Jadi apa yang bisa kita balas untuk kebaikan mereka selama ini pada kita? Yang terbaik untuk kebaikan kita, untuk kebaikan orang tua kita, ya, balasan kita adalah kita harus terus berusaha menjadi anak yang soleh, anak yang soleh dan solihah. Karena harapan terbesar dari orang tua kita itu adalah anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solihah. Mereka mendoakan kedua orang tuanya saat sakit, saat meninggal dunia, mereka doakan. Nah, inilah, ya. Jadi amal tidak terputus ketika dia meninggal, itu adalah salah satunya doa anak-anak yang soleh. Ini harapan mereka, nak. Ya, harapan mereka. Ini balasan terbaik bagi orang tua kita, kebaikan mereka kepada kita semua. Ya. Jadi anak-anakku sekalian, jadilah anak-anak yang soleh. Orang tua kita itu merindukan kita menjadi anak-anak yang soleh. Ya. Baik anak-anakku sekalian. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, mari kita terus berusaha dengan cara menjadi anak yang soleh, belajar dengan sungguh-sungguh. Ya. Kemudian laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Taati orang tua kita. Jauhi larang-larang Allah. Ya, bantu orang tua kita di rumah. Belajar terus. Khususnya adalah banyak-banyak menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran. Ya, insyaallah mudah-mudahan kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, birrul walidain. Baik anak-anakku sekalian. Dan yang terakhir adalah hormat kepada guru. Guru kita itu adalah salah satu orang tua kita juga. Bedanya adalah orang tua kita di rumah dan orang tua kita di sekolah. Kondisi kita saat ini yang mengalami pandemi yang belum juga selesai dan masih banyak wabah yang terus tersebar, maka patuh kita kepada guru kita itu dengan kita rajin belajar di rumah, kemudian belajar dengan sungguh-sungguh meskipun dalam pembelajaran jarak jauh. Ini salah satu hormat dan patuh kita pada guru yang saat ini belajar jarak jauh. Anak-anakku sekalian, kebanggaan sebagai seorang guru ketika anak-anak itu tetap semangat dalam belajarnya, tetap sungguh-sungguh dalam belajarnya. Itu yang terpenting dari murid, dan guru begitu bangga dan luar biasa senang ketika melihat anak-anaknya belajar dengan sungguh-sungguh, sungguh-sungguh belajar, dan berusaha. Ya, kita tidak melihat
sejauh mana yang kita dapat, tapi kita melihat sejauh mana kesungguh-sungguhan kalian dalam belajar. Itu adalah kebanggaan kami sebagai seorang guru melihat anak-anaknya tetap sungguh-sungguh belajar saat kondisi yang sulit. Ya, itu anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kita terus berusaha ya, berusaha untuk menjadi anak-anak yang solih. Dan ini harapan terbesar dari orang tua kita, anak-anakku sekalian. Ya, terbesar menjadi anak-anak yang solih itu kita harus berusaha dan terus berusaha. Ya. Baik anak-anak sekalian, mudah-mudahan singkat ini dari 3 sikap ini, jujur, kemudian patuh kepada orang tua, dan patuh kepada guru, mudah-mudahan bisa kita praktekkan ya, kita aplikasikan sebagai cerminan anak-anak yang soleh dan solehah semua. Ya. Dan salah satunya adalah ilmu yang cepat kita dapat itu adalah ketika kita juga menghormati seorang guru atau pengajar. Itu ketika kita menghormatinya, kemudian mencoba untuk terus belajar, insya Allah ya, ilmu akan cepat didapat. Tidak merendahkannya, menghormati yang tua, ya, menghargai yang tua, dan sebaliknya, yang tua menghargai yang muda. Oke anak-anakku sekalian, mungkin tidak terlalu panjang lebar untuk kita kesempatan kali ini. Insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya, dan terus berusaha. Anak-anakku sekalian, doakan orang tua kita terus dalam sholat kita. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus doakan anak-anakku sekalian untuk kedua orang tua kita. Lalu doakan mereka juga dengan, ya Allah berikan kelapangan rezeki, kemudahan dalam segala urusannya, kemudian mudahkan segala urusannya, dan kabulkan segala hajat-hajatnya. Selalu doakan seperti itu anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kita semuanya ya, dan terus diberikan semangat dalam belajar. Oke, cukup sekian dari Bapak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.